90. An-Nahl, bukan An-Naml. An-Nahl 90. Bagaimana tidak tegas? Ayat itu berisi 3 yang penting harus ditegakkan dalam kehidupan ini, dan ayat itu berisi juga 3 hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan. Itulah ayat yang selalu dibaca oleh khatib Jumat setiap mengakhiri khutbah. Itu loh Pak yang bunyinya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba terus wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, itu ayat itu tegas katanya. Allah memerintahkan kamu keadilan. Nomor 1 Pak, keadilan. Sakit Pak, orang diperlakukan tidak adil itu sakit loh. Maka kalau Bapak mendapatkan pelayanan yang menyenangkan Bapak, tetapi itu kemudian menzalimi orang, itu Bapak harus berpikir Bapak telah melakukan kesalahan, kejahatan. Alhamdulillah saya bla 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 bla. Bapak harus berpikir tuh, dengan saya diperlakukan seperti ini sebenarnya ada nggak yang terzalimi? Nah, kalau Bapak merasa alhamdulillah, 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 tapi Bapak tahu ada orang yang dizalimi, Bapak berarti melanggar ayat ini. Iya, kebetulan Bapak yang mendapatkan fasilitas. Lah yang tidak bagaimana? Kalau kebetulan Bapak yang merasa tidak adil, tidak diperlakukan adil, Bapak lagi ngomel loh. Ini keadilan. Hati-hati sekalian. Orang tua itu kadang-kadang ya tidak sadar kalau dia ini memperlakukan anak-anaknya itu tidak adil, itu kadang tidak sadar. Anaknya ketika saya tanya baru, gimana kamu di rumah itu? Saya ini Pak, kalau dengan adik saya itu Pak, itu senyumnya bapak saya itu 2 detik, kalau dengan saya itu 1 detik. Lah kamu katanya dibelikan sama, ya sama Pak, saya dibelikan sama, tapi kalau adik saya minta itu jarak permintaan dengan itu ya hanya sehari, saya bisa 1 tahun. Hati-hati, Islam itu begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Negara harus adil. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu di atasnya keadilan. Memerintahkan keadilan dan yang baik. Ihsan itu di atasnya keadilan. Contoh begini, Bapak uangnya ditipu orang, Bapak punya hak untuk melaporkan ke polisi, betul Pak? Betul toh? Nah, Bapak melaporkan itu namanya menegakkan keadilan. Tapi kalau ihsan itu di atas itu. Ihsan itu hak saya adalah melaporkan dan untuk diadili. Tapi saya berkata kepada istri saya, sudahlah, maafkan. Dia begitu tuh karena kondisi ekonominya yang sedang susah. Saya yakin suatu saat ketika ekonominya bagus itu tidak melakukan itu. Saya bebas, saya maaf. Nah, itu namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Nah, itu sedekah kepada orang terdekat, wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah 3 hal. Fakhsya, dosa-dosa besar; mungkar, sesuatu yang jelek
yang tanpa agama pun tahu kalau itu jelek? Apa ada itu Pak, kejelekan yang tanpa agama pun orang tahu itu jelek? Ada enggak Pak? Ada. Apa contohnya? Mencuri itu loh Pak, betul dong? Mencuri itu tanpa agama pun tahu kalau itu jelek. Membunuh, melukai, itu kan membakar rumah orang. Sudahlah, tanpa ayat pun itu, otak kita itu sudah diberi potensi oleh Allah untuk tahu itu benar salah, mungkar wal baghi, dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Ditanya lagi, lalu apa ayat yang paling paling mencakup semuanya? Paling mencakup semuanya apa itu? Yaitu surat Az-Zalzalah itu. Penutup surat Az-Zalzalah. Itu paling komplit katanya. Apa bunyinya? 2 ayat penutup surat Az-Zalzalah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kayak ayat paling komplit katanya. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti ada hitungannya. Ada hitungannya. Walaupun manusia tidak menghitung, maaf saja. Banyak Pak, perbuatan-perbuatan kita itu yang dihitung Allah baik, tapi tidak dihitung oleh manusia. Bapak punya pohon yang berbuah, pohon apa? Bapak punya pohon apa? Mangga. Ada buahnya? Loh, kalau insya Allah berarti belum. Ada. Okay. Buahnya banyak, orang datang bilang apa? Orang melihat buah yang banyak itu, orangnya bilang apa? Minta. Itu. Kalau memuji apa? Mengagumi apanya? Buahnya toh. Mengagumi buahnya toh. Luar biasa pohon ini. Kecil tapi wah, sampai kita kalau jalan itu harus menunduk-nunduk gini, takut kebentur buahnya. Manusianya mengagumi buahnya, tapi Allah mengagumi, mencatat yang tidak dihitung oleh manusia. Apa itu? Akar. Ayo. Bisa enggak pohon itu tumbuh kalau enggak ada akarnya? Bisa enggak ada buah itu kalau akar tidak mengirim makanan? Betul? Enggak ada Pak, orang datang ke rumah Bapak yang punya mangga banyak, buahnya itu terus luar biasa akarnya ya. Luar biasa akarnya. Ini saya buat contoh saja betapa manusia menilai orang itu pada aspek-aspek yang seringkali itu Allah menilai secara besar. Ya Bapak bisa duduk-duduk di sini berpakaian begini, mungkin Bapak tidak terbayang kalau Bapak di sini itu ada peran istri loh, mengizinkan istri Bapak keluar, di rumah banyak pekerjaan, lalu Bapak kan tidak tahu bahwa baju Bapak itu ketika kotor itu kadang-kadang Bapak tidak terfikir itu yang mencucikan istri toh, itu tidak dihitung sama sekali. Mungkin kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Nah ini famay ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang melakukan kebaikan kecil, hanya kebaikan yang kecil apa? Ada penjual mainan tuh Pak, yang dari kayu tuh Pak, yang
Iya, ada tuh. Yang ada ini, Pak. Sayapnya itu. Coba lihat itu. Bapak ikuti itu. Zaman seperti ini masih ada tuh orang beli begitu itu. Sampai jam 12 itu ya belum sarapan loh Pak, belum laku Pak. Saya tanya sampai mana? Saya Boyolali Pak. Lah terus pulangnya kapan di sini? Ya nunggu habis. Kapan? Ya kadang sebulan, kadang 2 bulan. Bapak. Lalu Bapak hanya bilang dalam hati, Al-Fatihah, ya Allah, orang ini bertahan tidak ngemis. Orang ini bertahan tidak minta belas kasihan. Ya Allah, muliakanlah anak-anaknya, berikan pilihan kerja yang baik. Loh itu kan nggak tahu Pak kita, tapi kan kebaikan itu, kebaikan. Syukur-syukurlah Bapak tidak hanya berdoa, tidak hanya berdoa ya Pak ya, itu nasi sebungkus, uang 20.000 itu bermakna Pak, bermakna, dan itu menyemangati luar biasa Bapak, pahala itu Pak. Nah terus ditanya lagi Ibnu Mas'ud, ayat apa yang paling menyenangkan, paling memberikan optimisme? Dijawab, Bapak catat, surat Az-Zumar. Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat 53. Ini ayat yang paling memberikan harapan untuk manusia. Sudah ketemu Ustaz? Az-Zumar berapa tadi? 53. Ketemu Pak? Az-Zumar. Ini Bapak kalau belum hafal ayat ini seringkali pesimis, tapi kalau pakai ini, ayat ini katanya inilah ayat yang paling memberikan harapan. Sudah Ustaz? Apa bunyinya itu? Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor 39 ya. Ayatnya 53. Sudah ketemu Ustaz? Belum ketemu? Nah, saya memang menyuruh gini supaya otak kita itu berjalan. Ini kalau enggak saya suruh begini itu lain Pak. Ketika saya tunjukkan dengan saya suruh gini itu beda, nanti daya ingatnya beda. Sudah ketemu Ustaz? Ketemu? Belum ketemu? Nah, ketemu tuh Az-Zumar. Bacaannya apa itu? Bunyinya apa Ustaz? Ya, ya itu ya. Masya Allah. Ini Pak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba saya yang banyak dosa itu loh, la taqnatu min rahmatillah, beritahu jangan putus asa, jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan Muhammad bahwa Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Nah, senang enggak? Senang. Iya. Kenapa kok senang? Hah? Satu, dipanggil hambaku, itu hai hambaku, itu berarti Allah itu mencintai, sekalipun orang punya dosa itu tetap dicintai Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah sekarang ini
Bisa saja karena kita